2 tahun lalu dua klub Inggris saling unjuk kekuatan di laga final Liga Champions dengan Liverpool berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur. Sekarang di tahun 2021, dua klub Inggris yang sama sekali berbeda juga akan berhadapan, Chelsea dan Manchester City. Berikut analisis statis kami dari final Liga Champions 2021 antara City melawan Chelsea. Sejak dipegang Thomas Tuchel, Chelsea kemungkinan akan menggunakan formasi 3-4-2-1 yang belakangan sering disalahartikan oleh banyak orang sebagai 3-5-2. Kadang-kadang formasi itu beradaptasi menjadi 3-4-1-2 saat Mason Mount turun sedikit ke tengah dan Timo Werner serta Kai Havertz saling bergantian menjadi penyerang. Thomas Tuchel, mantan arsitek Paris Saint-Germain ini telah bereksperimen dengan timnya selama bertugas dengan perubahan di banyak sektor. Dengan cedera yang membekap gelandang serang Mateo Kovacic, praktis Jorginho dan Kante telah menjadi duo lini tengah paling favorit bagi Tuchel saat ini. Sementara Kai Havertz dan Timo Werner juga sudah terlihat cukup baik dalam pertandingan Liga Champions baru-baru ini. Meskipun Christian Pulisic juga tampil cukup memuaskan. Dalam pertandingan krusial ini, Reece James diprediksi tidak akan tampil. Perannya akan digantikan Andreas Christensen untuk mendorong Cesar Azpilicueta ke peran bek sayap sebagai gantinya. Akhirnya Marcos Alonso bisa bermain di kiri di depan Ben Chilwell. Manchester City di bawah arsitek Pep Guardiola harus bekerja ekstra keras. Pasalnya, Citizen yang biasa melakukan penguasaan bola dengan skema 4-3-3 akan terganggu oleh skema 3-4-2-1. Tuchel diprediksi akan mempersiapkan pola pertahanan, di mana gelandang tengah mereka seringkali mampu memenangkan kembali bola sebelum lawan mereka bisa mendapatkan tempat apapun. Ini harus menjadi kunci melawan pemain yang suka berlari dengan bola seperti Kevin De Bruyne dan Phil Foden. Di sisi lain, Chelsea baru-baru ini meningkatkan kemampuan mereka untuk menyerang dengan cepat. Ini adalah cara terbaik untuk menghancurkan City, meskipun Chelsea juga meningkat pesat dalam transisi pertahanan musim ini. Dinamisme dan kecepatan pemain seperti Timo Werner, Christian Pulisic, dan Mason Mount cukup untuk mengganggu pertahanan manapun, tidak peduli seberapa baik yang dilakukan oleh Ruben Dias dan John Stones musim ini. Oleh karena itu, Chelsea perlu menyerang dengan cepat ketika peluang mereka dapatkan, karena upaya mempertahankan bola dan memberikan umpan silang kemungkinan akan dihentikan City. Vertikalitas mereka dalam transisi menyerang akan menjadi kunci seperti saat melawan Real Madrid. Sementara itu, formasi City terkadang menyempit dalam penguasaan bola ke area tengah. Ini bisa memberikan ruang bagi pemain seperti Ben Chilwell atau Marcos Alonso dan Reece James atau Cesar Azpilicueta untuk memanfaatkan area yang luas dan memanfaatkan back sayap City. Back sayap City harus berada di puncak permainan mereka jika ingin memenangkan pertarungan di sisi sayap, terlebih untuk mengurangi permainan melebar dalam penguasaan bola oleh Chelsea. Area terakhir di mana Chelsea mungkin bisa mendapatkan peluang adalah di lini tengah kanan. Di sini Kante akan melawan Ilkay Gundogan yang kerap maju ke depan. Jika Guardiola membatasi, karena Gundogan adalah ancaman dalam serangan City selama ini. Secara keseluruhan, Manchester City kemungkinan akan merasa sangat sulit untuk mematahkan skema 3-4-2-1 Thomas Tuchel jika semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi hal yang sama mungkin bisa dikatakan sebaliknya dengan formasi 4-3-3 Manchester City. Manchester City, Pep Guardiola sangat konsisten dengan formasinya musim ini, bermain 4-3-3 sepanjang musim dan jarang bereksperimen lebih. Raheem Sterling juga mendapat saingan dari Foden yang baru-baru ini menunjukkan kebangkitan. Sementara Kyle Walker dinilai masih lebih baik ketimbang Joao Cancelo di bek kanan karena pengalamannya. Cancelo mungkin tidak akan kehilangan tempatnya sama sekali, tetapi dia harus bersaing dengan Zinchenko yang luar biasa. Terakhir, Rodrigo dan Fernandinho akan bertarung untuk menjadi satu-satunya gelandang bertahan. Padahal Fernandinho adalah salah satu pemain berpengalaman di lini tengah. Selain itu, Fernandinho dan Rodri diprediksi bakal membuat penyerang Chelsea frustasi. Sekarang dalam formasi 4-3-3 Guardiola seharusnya ada ruang untuk beberapa dilema taktis bagi Chelsea. Celah di antara bek sayap dan bek tengah luar akan menjadi celah kunci pertama yang bisa dieksploitasi. Riyad Mahrez dan Phil Foden harus bersiap untuk melakukan serangan di sekitar area lapangan tersebut. Persoalannya, Kante, Jorginho, dan Kovacic melakukan pekerjaan dengan sangat baik dalam menutup area ini. Singkatnya, Chelsea memiliki beberapa komplikasi taktis yang harus dihadapi City, tetapi kecemerlangan individu pemain seperti De Bruyne dan Mahrez dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar dan memiliki cukup banyak untuk mematahkan pertahanan tangguh dan kokoh milik Chelsea. Thomas Tuchel telah mengklaim kemenangan di kedua pertemuan mereka sejauh musim ini, tetapi tidak ada alasan untuk partai final. Jangan remehkan Pep Guardiola. Dia telah berpengalaman di partai final di masa lalu. Apapun hasilnya, final Liga Champions 2021 akan menjadi salah satu pertandingan yang terbaik. Dan pastinya akan menjadi kenangan penggemar City dan Chelsea. Itu juga sebuah kenangan ketika dua ahli taktik terbaik dalam permainan modern akan berhadapan langsung dalam kompetisi klub terbesar Eropa di sepak bola dunia.